Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak, Ibu hadirin sekalian, serta teman-teman sebaya saya yang saya banggakan. Sebelum mulai, saya mau ice breaking kecil-kecilan dulu nih. Nah, sekarang semuanya angkat tangan. Siapa di sini yang langsung panik saat saldo rekening mulai sedikit? Oke. Nah, sekarang coba angkat tangan sekali lagi. Siapa di sini yang masih nyantai saat gak punya pacar? Nah, oke. Tuh kan, terbukti bahwa lebih banyak orang yang panik saat saldo tipis daripada belum punya hubungan pasangan. Teman-teman, itu normal karena sekarang terdapat perubahan pola pikir pada generasi muda kita saat ini. Dulu, banyak orang yang takut kalau belum punya pasangan. Tapi sekarang justru banyak anak muda, bahkan Gen Z, yang lebih takut gak punya uang, takut belum mapan, atau takut masa depannya gak jelas. Fenomena ini menarik teman-teman, karena menunjukkan bahwa cara pandang anak muda generasi sekarang kepada hubungan dan kehidupan itu mulai berubah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato dengan tema Gen Z lebih takut gak punya uang daripada gak punya pasangan. Teman-teman sekalian, jika kita lihat kondisi sekarang sebetulnya wajar kenapa Gen Z mulai fokus ke masalah finansial. Karena harga kebutuhan pokok mulai naik, biaya kuliah yang mahal, cari kerja yang susah, belum lagi media sosial yang sering menampilkan standar hidup yang tinggi. Jadi akibatnya banyak anak muda atau Gen Z berpikir kalau mereka harus cepat-cepat sukses atau setidaknya memiliki penghasilan yang stabil agar mereka merasa aman. Berdasarkan survei yang diberitakan oleh CNBC Indonesia, sekitar 46% Gen Z atau anak muda saat ini memilih stabilitas keuangan dibandingkan percintaan. Artinya, banyak Gen Z atau anak muda itu lebih takut dompet kosong daripada hati yang kosong. Menurut saya, hal ini bukan berarti Gen Z anti cinta atau tidak peduli terhadap hubungan. Justru banyak anak muda yang sekarang lebih realistis. Mereka sadar bahwa hubungan yang sehat membutuhkan kesiapan mental juga kesiapan finansial. Karena pada akhirnya, terkadang rasa sayang aja tidak cukup kalau kondisi hidup memang masih belum stabil. Selain itu, pengaruh media sosial juga sangat besar kepada pola pikir kita. Karena setiap hari kita disuguhkan oleh konten-konten orang yang mempunyai kesuksesan di usia muda, pekerjaan yang keren, bisnis yang berkembang, atau bahkan gaya hidup dengan standar tinggi yang kita lihat itu sangat sempurna. Tanpa sadar, kita merasa tertinggal di saat kita belum mencapai salah satu tujuan atau titik yang kita lihat dari orang lain tersebut. Akhirnya, lebih banyak anak muda yang lebih fokus mengejar karir, uang, dan masa depan dibandingkan memikirkan percintaan. Bahkan saat ini bermunculan istilah-istilah healing butuh uang, cinta nggak bisa bayar tagihan, sampai lebih baik nangis di dalam mobil daripada nangis nggak punya uang. Walau terdengar lucu, kalimat-kalimat tersebut menunjukkan keresahan generasi muda kita saat ini. Namun teman-teman, menurut saya, kita juga perlu hati-hati dalam menyikapi hal ini. Jangan sampai karena terlalu fokus mengejar uang, kita jadi lupa menjaga hubungan dengan orang lain. Karena pada kenyataannya, manusia tetap membutuhkan dukungan emosional, teman cerita, keluarga, juga lingkungan sosial yang sehat. Uang memang penting. Dengan uang, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup, membantu keluarga, bahkan mengejar mimpi. Tapi kebahagiaan tidak selalu datang dari materi. Ada banyak orang yang sukses secara finansial, tetapi tetap merasa kesepian karena kehilangan hubungan sosial yang baik. Jadi menurut saya, yang paling penting bukan soal memilih antara uang atau pasangan, tetapi bagaimana cara kita menyeimbangkan keduanya. Fokus pada masa depan itu bagus, tetapi jangan sampai membuat kita kehilangan empati, hubungan sosial yang baik, dan juga kebahagiaan dalam hidup. Teman-teman yang saya hormati, dari pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa perubahan pola pikir Gen Z yang lebih memprioritaskan kestabilan finansial dibanding percintaan dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, lingkungan sosial, juga perkembangan media digital saat ini. Hal tersebut sebenarnya bukan sesuatu yang salah.
Karena semua orang tentu ingin memiliki masa depan yang aman dan stabil. Namun, kita juga perlu memahami bahwa hidup bukan hanya tentang uang ataupun hubungan semata. Keduanya sama-sama penting dan perlu dijalani secara seimbang. Mari menjadi generasi muda yang bukan hanya mengejar kesuksesan finansial, tetapi juga tetap menjaga hubungan sosial, kesehatan mental, dan juga rasa peduli terhadap orang lain. Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya soal isi rekening, tetapi juga tentang siapa yang akan selalu ada di samping kita saat menjalani kehidupan ini. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.